Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah restorasi Meiji. Restorasi Meiji secara bahasa berarti revolusi Meiji atau pembaruan Meiji. Adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Pada tahun 1592 sampai pada tahun 1598, Jepang menginvasi Korea tetapi gagal, yang disebut dengan Perang Imjin. Kemudian Jepang pun menerapkan politik yang bernama politik Sakoku atau politik mengisolasi diri. Jadi intinya politik Sakoku adalah sebuah kebijakan yang melarang kerjasama antara negara lain dengan negara Jepang. Apapun alasannya. Jadi mereka yang mau menjalin kerjasama nih, kayak misalkan ada yang mau nawarin barang dagangan gitu kan, terus ada yang nawarin kerjasama militer, pokoknya nggak boleh tuh. Karena Jepang menerapkan politik Sakoku atau politik isolasi. Walaupun begitu, Jepang juga pernah melakukan kerjasama dengan negara lain sebelum melakukan politik Sakoku, seperti Portugis dan Belanda. Dua negara ini membawa dua hal yang penting bagi Jepang pada saat itu, yaitu senjata api dan juga tepung. Jadi Portugis membawa senjata api, maksudnya memperkenalkan senjata api kepada Jepang, Belanda memperkenalkan tepung kepada pihak Jepang. Pada tahun 1854, Jepang mengakhiri politik Sakoku. Itu karena ada Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Jenderal Matthew yang pergi ke Jepang dan pergi ke salah satu pelabuhan di sana dan menawarkan perdagangan kepada pihak Jepang. Pada saat itu Jenderal Matthew membawa 8 kapal laut dan juga 100 pasukan angkatan laut. Pada saat yang sama, kapal laut Amerika menembakkan 73 meriam secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Tetapi Jepang mengira tembakan tersebut adalah sebuah ancaman dari pihak Amerika Serikat. Kemudian kesogunan terdekat atau kerajaan terdekat menemui Jenderal Amerika Serikat yang tadi, yaitu Jenderal Matthew, untuk menanyakan apa tujuan mereka. Setelah bertemu dan membicarakan tujuan mereka dengan Jenderal Matthew dengan kesogunan terdekat. Jadi kesogunan tuh kayak kerajaan lah kalau di kita mah, kayak kerajaan Majapahit apa gitu kan. Kerajaan Pasundan kalau di kita mah. Kalau di Jepang itu zaman dulu namanya kesogunan. Nah, di sini kesogunan yang terdekat tuh ngomong intinya. Ngomong empat mata sama Jenderal Amerika Serikat tadi, yaitu Jenderal Matthew. Pasukan dan Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat diperintahkan untuk izin kepada kesogunan Tokugawa. Jadi sebelumnya mereka udah nyampe nih di pelabuhan. Nah, di situ ada kerajaan atau kesogunan terdekatnya itu nyuruh, udah lu kesana aja lah ke kesogunan Tokugawa. Kalau gua lakukan seperti itu. Tetapi tidak ada izin yang keluar. Jadi nggak jelas nih. Udah ngomong gitu kan izin, disuruh izin lagi ke kerajaan yang lain gitu kan. Cuman nggak ada kejelasan nih. Boleh nggak datang lagi ke pelabuhan yang di Jepang gitu. Atau diizinin nggak nih, intinya kayak gitu. Sampai pada tahun 1854, Jenderal Matthew pun kembali lagi ke Jepang dan membawa 10 kapal dan juga 160 pasukan. Jadi lebih banyak nih kapal yang dibawa, terus lebih banyak juga pasukan yang dibawa. Untuk memperjelas gitu, boleh nggak sih izin tadi itu, boleh nggak kira-kira Amerika Serikat itu membuka perdagangan di Jepang. Jepang yang menyadari bahwa angkatan lautnya lebih lemah daripada Amerika Serikat mengizinkan atau membolehkan Amerika Serikat untuk membuka perdagangan di Jepang lewat perjanjian Kanegawa atau konferensi Kanegawa. Jadi di situ dibuat perjanjian tuh antara Amerika sama Jepang tuh, bahwa intinya Amerika itu dibolehkan membuka perdagangan di Jepang. Tidak mau ketinggalan, negara Eropa lainnya pun ikut berdagang ke Jepang. Di antaranya adalah Inggris dan Rusia. Jadi mungkin mereka dengar kabar nih, wah Amerika udah berhasil nih, ke Jepang, terus sudah membuat perjanjian nih bahwa orang-orang Eropa boleh nih berdagang ke Jepang. Nah, mendengar seperti itu mereka juga ikut tuh, nggak mau kalah. Pada tahun 1867, Kesogunan Tokugawa mengundurkan diri. Alasannya adalah karena banyak terjadi perang sipil dan banyak terjadi pembangkangan. Jadi intinya dia udah nggak sanggup nih, udah ngundurin diri. Setahun setelah pengunduran diri, yaitu pada tahun 1868, Kaisar Meiji pun naik tahta. Masih pada tahun yang sama atau bersamaan dengan itu, terjadilah Perang Boshin, yaitu antara loyalis yang pro kepada kesogunan dan orang-orang yang kontrak kepada pihak kesogunan.
Karena persenjataan loyalis anti Shogun lebih canggih, mereka pun memenangkan peperangan. Sejak saat itu, Kaisar Meiji pun memindahkan ibu kota ke Tokyo. Dan Kaisar Meiji pun mengejar ketertinggalan bangsa Jepang. Sejak saat itu, Kaisar Meiji mengejar ketertinggalannya dengan melakukan restorasi. Restorasi itu merubah semuanya pokoknya. Dari mulai membuat bank-bank ala Eropa gitu kan. Yang tadinya nggak ada bank nih di Jepang nih dibuat tuh. Kantor-kantor bank pokoknya. Pokoknya ala Eropa lah di situ. Membangun transportasi dan komunikasi. Jadi dibuat tuh rel-rel kereta api, terus juga dibuat tuh kayak misalkan mobil-mobil, terus kayak macam motor juga dibuat di sana. Pemancar radio dibuat, terus kayak telegraf dibuat juga di situ tuh. Jadi yang tadinya mungkin orang tuh berkabar gitu kan lewat orang lagi misalkan mau ngabarin temennya atau mau ngabarin keluarganya dari kota A ke kota B gitu kan. Cuman lewat orang dari mulut ke mulut. Nah sekarang bisa tuh lewat surat kabar, lewat telegraf, lewat radio. Semenjak dilakukan restorasi ini. Dan juga membangun industrialisasi militer secara besar-besaran. Jepang juga mengirim ratusan pelajar ke Amerika dan ke Eropa untuk mengikuti budaya dan teknologi yang ada di sana. Pada saat restorasi Meiji, pasukan samurai dihapuskan. Jadi nggak ada lagi tuh pasukan-pasukan samurai, nggak ada udah. Diganti dengan tentara Kekaisaran Jepang. Nah, kaum-kaum samurai yang nggak seneng atau nggak suka juga nih dengan kebijakan seperti ini dari kaisarnya yang baru, yaitu Kaisar Matsuhito atau Kaisar Meiji, mereka pun melakukan perlawanan, tetapi perlawanan itu hanyalah sia-sia. Ya jelas aja lah, karena mereka teknologinya nggak secanggih orang-orang yang mengikuti Kaisar Meiji. Mengikut Kaisar Meiji sudah memakai senapan, sedangkan mereka masih memakai samurai dan tombak-tombak biasa. Jelas mereka kalah telak. Restorasi Meiji juga mengubah Jepang di mata dunia. Yang tadinya diremehin gitu ke negara yang tertutup lah, negara yang kuno. Sekarang udah menjelma menjadi negara yang super power lah istilahnya. Negara dari Asia, cuma negara yang sudah banyak mempunyai industrialis gitu kan. Sudah banyak pabrik, sudah bisa membuat kapal, sudah bisa membuat rel kereta api. Kesimpulannya adalah restorasi Meiji adalah program modernisasi di setiap kehidupan di Jepang. Jadi semua tuh ditata ulang, diperbaharui, sama dibuat maju. Tadinya di sawah cuma pakai kerbau gitu kan. Ganti tuh pakai cangkul, terus pakai kayak alat-alat mirip traktor zaman dulu. Yang tadinya berkabar jarak jauh itu cuma bisa lewat surat, itu kan digantiin lagi lewat radio tuh, diperbaharui sama dibikin canggih. Tokoh restorasi Meiji adalah Kaisar Jepang bernama Matsuhito. Jadi dia itu adalah kakek dari Kaisar Hirohito. Lu pasti pada tahu lah, khususnya lu yang sering nonton video atau film-film bergenre Perang Dunia Kedua. Jadi Kaisar Matsuhito itu kakek dari Kaisar Hirohito yang disebut juga atau terkenal dengan nama atau dengan julukan Kaisar Meiji. Restorasi Meiji juga menandai era baru bagi Jepang yang membuka diri terhadap pengaruh Barat. Ini asumsi gue pribadi, restorasi Meiji pun menjadi benih atau titik awal yang nantinya membuahkan Perang Dunia Kedua di Asia khususnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.